Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 1. Yuyun si cantik baik hati. Rui, apa yang sedang terjadi di sana? Seorang gadis remaja bertanya pada teman pria yang berjalan di sebelahnya. Dia dan dua temannya tengah berjalan-jalan di kota, dan mereka melihat beberapa remaja memukuli seseorang di salah satu gang yang sepi. Mungkin anak-anak muda itu tengah memukuli pencuri. Sebaiknya kita biarkan saja mereka, pencuri memang layak untuk diberi pelajaran. Pemuda bernama Rui itu terlihat acuh dan mulai melangkahkan kakinya kembali bersama dengan teman lainnya, namun gadis muda tadi masih tetap diam memperhatikan. Ayo Yuyun, kita mesti lekas kembali ke sekte sebelum senja. Teman wanita yang berjalan bersama Rui menegur wanita muda yang tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Ampun, jangan pukul aku. Apa salahku pada kalian? Aku tidak pernah melakukan hal buruk apapun. Orang yang dipukuli oleh empat pemuda melindungi kepala dengan kedua tangan. Dia terus memohon agar mereka berhenti memukuli dirinya. Namun hanya tawa penuh ejekan yang pemuda itu dapatkan. Mampus saja kau iblis jelek, sudah kukatakan jangan pernah lagi menampakkan wajahmu di kota. Melihatmu saja aku ingin muntah dan kesialan selalu menimpaku. Pemuda yang paling besar terus memaki dan menendang kepala orang yang tidak berusaha melawan sedikitpun. Itu benar, setiap kali aku bertemu denganmu aku juga selalu mendapat sial setelahnya. Rutuk pemuda lain yang menendang perut pemuda tidak berdaya itu. Gadis yang sedari tadi memperhatikan merasa iba saat mendengar teriakan kesakitan dan caci maki. Ternyata orang yang dipukuli itu bukan seorang pencuri. Dia juga terlihat sangat kesal melihat empat berandalan memukuli seseorang di depan umum. Pemuda yang dipukuli itu memakai tudung menutupi kepala dan wajahnya. Lengan pemuda itu juga terlihat dililit oleh kain hingga sampai ke pergelangan tangan. Amarah gadis itu akhirnya tidak tertahan saat dia melihat empat orang itu merobek dan melepas pakaian pemuda tidak berdaya kenakan sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, iblis jelek mati saja dan pergilah ke neraka. Ucap seorang pemuda sembari melempar pakaian yang sudah robek karena mereka paksa lepas dari tubuh orang yang mereka rundung. Apa kalian puas merundung seseorang yang tidak berdaya? Suara teriakan seorang wanita mengejutkan empat pemuda berandalan yang tengah tertawa itu. Sepertinya kalian merasa sangat hebat dengan menyiksa orang lemah. Tapi orang seperti kalian biasanya juga sangat lemah. Melakukan hal tercela hanya untuk merasa lebih kuat. Yuyun yang sedari tadi memperhatikan tidak menahan perkataannya. Dia juga memandang rendah empat pemuda yang berdiri mengitari seorang pemuda yang tergeletak di tanah. Siapa kau? Apa yang kami lakukan bukan urusanmu. Pergi sana, aku tidak mau disebut pecundang karena memukul wanita. Ucap pria bertubuh besar sembari mengipaskan telapak tangan. Oh, sepertinya kau pemimpin kelompok pengecut ini. Tinggalkan dia atau kubuat kalian lebih menderita dari dirinya. Mendengar ucapan gadis itu membuat pemuda yang berbicara tadi mulai kesal. Nona, aku tidak mau memukulmu, bukan karena aku tidak bisa. Pergilah dari sini atau aku akan menghajarmu juga. Teman dari pemimpin berandalan itu mencolek lengan pemuda yang baru saja berbicara. Chong, ayo kita pergi. Sebaiknya kita tidak membuat masalah dengan gadis ini. Dia berbisik pelan menarik lengan temannya. Pemuda bernama Chong itu menyentak lengannya tanda menolak. Apa yang kau katakan? Low, aku belum puas menghajar bocah iblis buruk rupa ini. Namun saat ia menatap temannya, dia melihat raut ketakutan dari wajah Low. Dia menjadi sedikit bingung dengan sikap temannya itu. Sudahlah Chong, kita tinggalkan saja dia. Namun Chong tidak memperdulikan perilaku Low yang terlihat aneh. Dia justru berjalan mendekati Yuyun sembari membuat suara gemeretak dari kepalan tinjunya. Mungkin dia bersikap seperti itu untuk menakuti wanita muda yang tidak dia kenal. Low melihat tindakan Chong mulai terlihat cemas. Apa yang kau takutkan Low? Apa kau mengenal gadis ini? Tanya pemuda lain yang berdiri di sebelahnya. Gadis ini putri juragan Yusu. Dia sudah menjadi murid sekte Elang sejak 3 tahun lalu, walau tidak jenius, namun dia terkenal cukup berbakat. Bahkan dalam 1 atau 2 tahun lagi akan pindah ke sekte tingkat 2 yang ada di kota sebelah. Apa, ini gawat? Kenapa kau tidak mengatakannya pada Chong? Aku sudah berusaha mengatakannya, tapi Chong terlalu keras kepala. Low terlihat sedikit menyesal telah gagal mencegah temannya berbuat terlalu jauh. Namun dia kemudian terkejut saat mendengar perkataan temannya tadi.
Kalau begitu aku pergi dulu, ada hal lain yang harus kulakukan. Ucap pemuda yang bertanya tadi dengan pergi tergesa-gesa. Dia mengajak temannya yang lain pergi bersamanya. Melihat dua temannya telah pergi membuat Lo menjadi bimbang, meninggalkan Chong, sendirian atau tetap tinggal. Pilihan kedua, pastinya akan dihajar oleh gadis muda yang kini memandang Chong dengan senyuman sinis. Gadis itu berkata dengan dingin, lihatlah teman-temanmu pergi seperti pengecut. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kalian hanyalah orang lemah yang merasa sangat kuat saat merundung orang lain. Mendengar perkataan Yu Yun membuat Chong menoleh ke belakang. Kemarahannya bertambah saat melihat Lo berlari pergi, meninggalkan tempat itu. Sementara dua temannya yang lain sudah tidak terlihat di sana. Chong tampak tidak peduli dengan kepergian ketiga temannya. Mungkin karena hanya melawan seorang gadis dia merasa tidak perlu khawatir. Hei wanita, kau pikir aku takut? Dengan gadis sepertimu, kau bisa berbangga diri, karena menjadi wanita pertama yang akan merasakan kepalan tinjuku. Selesai berbicara dia langsung maju dan mengarahkan tinju ke arah kepala gadis yang dia anggap wanita biasa. Namun dengan satu gerakan ringan dengan memiringkan badan, Yu Yun menarik lengan Chong dan memanfaatkan kekuatan lawan untuk membantingnya dengan kuat. Erang Chong yang kesakitan setelah punggungnya terhempas lebih dulu di tanah. Dia berdiri dan menatap gadis yang menjadi lawannya dengan tatapan kebencian. Kau benar-benar membuatku marah, aku tidak akan menahan diri lagi untuk menghajar dan membuat wajahmu tidak sedap dipandang lelaki manapun. Dengan terengah-engah oleh kemarahan yang membuncah, Chong mengeluarkan pisau dari balik pakaian dan mengacungkannya ke depan. Akan kubuat wajah cantikmu menjadi jelek seperti iblis buruk itu. Oh, aku sangat takut melihat Yu Yun bertingkah seperti orang ketakutan yang dibuat-buat membuat darah muda Chong mendidih. Hiya, sedikit berteriak pemuda berandalan itu menerjang ke arah Yu Yun berusaha menusukkan pisau tepat ke arah kepala gadis itu. Melihat tindakan Chong yang sudah melewati batas, Yu Yun terpaksa bertindak lebih keras. Dengan cepat dia bergerak dan merebut pisau dari genggaman pemuda yang menyerangnya. Gerakan cepat Yu Yun membuat Chong terperangah dan kemudian rasa sakit dan panas terasa di beberapa bagian wajahnya. Chong meraung kesakitan dan kedua tangannya menutupi wajah yang terlihat sudah berdarah. Ternyata Yu Yun menebas kedua pipi dan kening pemuda berandalan itu dengan gerakan yang tidak disadarinya. Apa yang kau lakukan wanita kurang ajar? Dengan terus meraung dan berbicara kasar, pemuda berandalan itu kembali berniat menyerang Yu Yun. Namun kali ini gadis itu tidak lagi menahan diri. Dia lebih dulu menendang ulu hati Chong hingga pemuda itu sampai terpental dan meringkuk kesakitan di tanah. Saat kau ingin merusak wajah orang lain kau juga harus siap jika wajahmu dirusak. Aku masih berbaik hati tidak membunuhmu. Yah, mungkin kau harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan seorang gadis. Ucap Yu Yun dengan tatapan sinis memandangi Chong yang kesakitan. Namun pemuda itu menatap balik dirinya dengan penuh dendam dan kebencian. Suatu hari aku akan membalas perbuatanmu berkali-kali lipat gadis jaleng. Chong berteriak dan pergi dari gang sempit itu dengan terlatih-tatih. Cih, dasar tidak berguna, rutuk Yu Yun kesal mendengar teriakan Chong barusan. Yu Yun membungkuk dan mengulurkan tangan untuk membantu pemuda yang dikeroyok tadi untuk berdiri. Namun wajah gadis itu langsung terkesiap karena terkejut saat melihat pemuda itu mengangkat wajahnya. Wajah pemuda itu benar-benar sangat buruk. Dan terlihat sangat mengerikan. Wajahnya ditumbuhi oleh bulu putih, kain yang melilit, lengan sebelumnya juga sudah terlepas sehingga memperlihatkan sisik seperti sisik binatang di seluruh lengan kanan. Yu Yun tertegun menyadari kesalahan dan menenangkan dirinya. Maaf, aku sudah berlaku tidak sopan pada saudara. Ucap gadis itu dengan lembut meminta maaf. Tidak apa-apa, ucap pemuda buruk itu. Tergagap menjawab pertanyaan Yu Yun. Namun, dia berusaha berdiri sendiri dan enggan menyambut uluran tangan gadis yang baru saja menolong dirinya. Aku sudah terbiasa ditatap seperti itu. Nona tidak perlu merasa sungkan. Mendengar perkataan pemuda buruk rupa, membuat perasaan Yu Yun yang baik hati menjadi kurang nyaman. Tapi jujur saja, di mata gadis itu wajah pemuda di depannya benar-benar bukan seperti manusia. Tetapi dia tetap berusaha bersikap ramah walau sedikit kikuk, karena ini pertama kali baginya melihat rupa manusia seperti yang ada di hadapannya.
Yuyun membantu pemuda itu mengumpulkan barang bawaannya yang berhamburan. Setelah itu si pemuda memakai kembali pakaian yang telah robek dan kain yang melilit tangannya. Dia menatap Yuyun sesaat dengan tatapan datar, lalu mengangguk dan dengan gugup mengucapkan terima kasih. Yuyun hendak berbicara sesaat sebelum pemuda buruk itu pergi. Namun dia mengurungkan niatnya. Yuyun sedikit merasa heran karena dari cara pemuda itu berjalan, dia terlihat baik-baik saja, padahal sebelumnya telah dihajar habis-habisan. Yuyun, kenapa kau masih di sini? Ayo lekas pergi. Suara teman wanita Yuyun yang ternyata kembali untuk menjemputnya mengejutkan gadis. Kau masih saja suka ikut campur masalah orang lain. Mungkin kau tidak tahu karena keluargamu baru pindah ke kota ini saat kau mulai berlatih di Sekte Elang, tapi pemuda itu sudah dirundung dan dibuli sejak lama. Hampir semua orang di kota memperlakukan dia seperti itu. Tidak ada yang dapat kau lakukan. Kau hanya akan semakin mempersulit dirinya nanti. Mendengar penjelasan teman wanitanya itu membuat Yuyun semakin bersimpati pada pemuda tadi, dan dia merasa sangat kesal dengan penduduk kota yang ternyata tidak memperlakukan pemuda itu secara manusiawi. Padahal menurut Yuyun rupa seseorang tidak dapat menentukan baik dan buruk kelakuan manusia. Bahkan banyak manusia memiliki wajah rupawan namun memiliki perilaku seperti iblis. Nenek, aku pulang. Teriak seorang pemuda membuka pintu rumah yang terletak terpencil jauh dari rumah lain di pinggir kota. Cener, kenapa kau lama sekali? Nenek, sangat mengkhawatirkanmu. Balas wanita tua, walau terdengar sangat lemah. Pemuda yang dipanggil Chen oleh nenek tua itu ternyata adalah pemuda buruk yang tadi diselamatkan oleh Yuyun. Wu Chen, apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Nenek ternyata merasa khawatir karena cucunya tidak langsung mendatanginya ke kamar. Maaf Nek, aku tadi terjatuh hingga membuat pakaianku kotor. Jadi aku bersih-bersih sebentar tadi. Nenek yang terbaring lemah di ranjang sangat mengenal sifat cucunya. Jadi secara naluriah dia tahu kalau cucunya tengah berbohong. Apa mereka memukulimu lagi? Wu Chen hanya diam tidak menjawab pertanyaan neneknya. Tadi aku bertemu dengan seorang gadis. Dia memperlakukanku dengan sangat baik, seru Wu Chen sedikit bersemangat. Karena selain nenek, hampir tidak ada orang yang berlaku baik padanya, kecuali beberapa pedagang yang menjadi langganan tempat dia berbelanja, itu pun mungkin karena mereka tidak ingin kehilangan pelanggan mereka. Benarkah? Nenek sangat senang saat mendengar perkataan cucunya itu. Sangat jarang dia mendengar kalau ada orang yang berlaku baik pada Wu Chen yang buruk rupa. Dia ingin bertanya lebih banyak lagi, tapi Wu Chen sudah mengalihkan pembicaraan. Nek, roti dan daging yang kubeli sudah tidak layak untuk dimakan. Aku akan ke hutan sebentar untuk berburu. Nenek makan buah saja dulu supaya nenek bisa minum obat. Ucap Wu Chen sembari meletakkan buah apel yang baru saja selesai dia kupas. Hari sudah hampir gelap Cener. Nenek tidak masalah hanya makan buah hari ini, sebaiknya besok saja kau ke hutan. Tidak apa-apa Nek, aku ingin memasak sup kelinci untuk nenek malam ini. Setidaknya seekor ayam hutan akan cukup bagus untuk kita. Karena senja seperti ini tidak terlalu sulit menangkap ayam hutan. Tidak menunggu jawaban, neneknya Wu Chen sudah keluar dari kamar dan meninggalkan rumah untuk berburu makan malam. Sesaat setelah Wu Chen pergi, dua orang pria berpakaian sangat mewah datang dan mengetuk pintu rumah. Nenek Ning, ini aku Sulong. Masuklah, pintunya tidak dikunci Tuan Su. Nenek setengah berteriak takut suaranya tidak terdengar dari luar. Maaf aku tidak bisa menyambutmu, aku sedang tidak enak badan. Ucap nenek meminta maaf dan mencoba bangkit dari dipan setelah dua orang itu berdiri di depan pintu kamar. Nenek Ning berbaring saja, tidak perlu bersikap formal, ucap pria lain yang baru saja datang dan mendekat untuk mencegah nenek Ning berdiri. Akhirnya nenek memutuskan untuk duduk di kasurnya. Kami tidak akan berbasa-basi. Kedatangan kami kali ini untuk menjemputmu nenek Ning, bocah itu sekarang sudah berusia 18 tahun, berarti tugasmu untuk merawatnya sudah berakhir. Hidup dan mati bocah itu selanjutnya tergantung dirinya sendiri. Mendengar penjelasan Sui Long membuat nenek diam terpekur. Dia menunduk dan merenung cukup lama. Apa kalian benar-benar akan meninggalkannya? Semenjak kami datang ke kota kecil ini tidak ada apapun yang terjadi pada diri bocah itu. Suara nenek sangat lirih saat
Berbicara, sangat jelas kalau dia sangat sedih. Harus meninggalkan Wu Chen, itu karena kau bekerja dengan sangat baik mendidik dirinya. Kau akan mendapat imbalan yang setimpal untuk itu, jawab Sulong dengan tersenyum pada Nenek Ning. Kenapa kau sangat bersedih Nenek Ning? Dia bukan cucu kandungmu. Kau hanya ditugaskan untuk merawat bocah itu. Bukankah, seharusnya kau sangat senang karena tugasmu, yang sudah berlangsung lama berakhir hari ini. Dan kau bisa berkumpul kembali dengan keluargamu. Dan tentu saja Tuan akan membalas jasamu dengan baik. Air mata Nenek Ning mengalir saat mendengar ucapan Sulong. Dulu aku memang sangat membenci tugas yang kuemban ini. Tapi sekarang aku sudah menganggap dia seperti cucuku sendiri. Aku bahkan sudah hampir lupa seperti apa keluargaku dulu. Aku merasa sangat bersalah karena harus bersandiwara selama belasan tahun di depan. Anak baik itu. Air mata nenek tua itu mengalir karena beban yang ada di hatinya terlepas begitu saja. Sulong dan temannya saling bertukar pandang dan menghela napas berat melihat keadaan wanita tua itu. Jadi apa keputusanmu Nenek Ning? Kita tidak punya banyak waktu untuk berdiskusi karena bocah itu pasti tidak akan pergi lama. Bisakah kalian meninggalkan beberapa koin, emas atau perak untuk bocah malang itu? Bertahan hidup sementara waktu, tanya Nenek Ning penuh harap saat menatap Sulong dan rekannya bergantian. Nenek Ning sudah membesarkan Wu Chen selama 17 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan pemuda itu begitu saja, meski Wu Chen bukan cucu kandung sendiri. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.